Setiap orang membutuhkan orang lain untuk tempat mereka bercerita. Tapi terkadang orang ini nggak tahu harus cerita sama siapa. Jadi untuk sahabat tempat bercerita yang ingin bercerita, berbagi pengalaman seputar anak disabilitas kita, bisa datang ke tempat ini, tempat bercerita BDG. Tapi jangan lupa follow dulu. Kalau YouTube bukan follow ya. Subscribe dulu YouTube channel kami tempat bercerita BDG. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya ada notif setiap bulan, setiap minggu kita tayang. Nah, jangan lupa juga follow IG kami @tempatbercerita.bdg, bisa DM atau WA ke 0816601010. Mudah-mudahan fast respon. Nah, sekarang kami ada tamu spesial. Siapa dia? Kita tunggu, jangan kemana-mana, tetap di tempat bercerita. Masih di tempat bercerita, masih sama Mas Tian. Nah, kan saya tuh kayaknya mah ketawa-ketawa aja ya, tidak dikira saya sering mengeluh sebetulnya kalau malam kita habis makan terus ngobrol, merokok dan segala macam. Saya bilang sama dia, aduh nih Potats nggak punya uang nih. Tiap bikin acara kita harus cari uang, tiap bikin acara karena untuk informasi Potats Jabar terutama, ya kita taunya saya cuma mengurus yang di Jabar, tidak pernah memungut apapun dari mulai iuran, kegiatan, pelatihan, hampir seluruhnya free. Jadi saya dan teman-teman dari pengurus sibuk banget gitu, cari uang kesana kemari, dan itu sangat melelahkan, draining banget gitu. Lalu Tian datang dan bilang, Tante nggak bisa caranya kalau begini. Tante akan mikir terus, akan capek bagaimana caranya cari uang gitu. Kalau setiap kegiatan atau setiap event harus cari uang lagi gitu. Nah, gimana? Kamu punya pemikiran apa yang akan dilakukan atau yang sebaiknya dilakukan? Aku nggak bisa bilang bahwa ini hal yang paling baik yang bisa dilakukan ya, tapi yang aku tahu ini bisa dilakukan adalah ya mengingat kembali dulu sempat volunteering juga di NGO, beberapa NGO, dan semua NGO kebetulan mereka sudah dalam posisi keuangan yang established karena menerima funding. Nah, funding itulah yang berusaha dikejar, bahwa secara tahunan, entah satu semester per semester, entah tahunan, entah 2 tahun sekali, sebuah organisasi akan mendapatkan suntikan dana dari organisasi tertentu untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya. Nah, di situ tentu sudah jelas rencana tahunannya, rencana bulanannya, hingga rencana hariannya, baik rutin maupun non rutin. Nah, ketika itu sudah bisa direncanakan dengan baik, sudah bisa disusun dengan baik, funder-funder pun melihat itu selaras dengan pandangan mereka, selaras dengan visi-misi mereka, uangnya ada, kegiatan pun berjalannya lancar. Paling yang repot memang di saat pelaporan, di saat penyusunan. Tapi setidaknya apa yang menjadi pemikiranku adalah anak-anak bisa berkegiatan terus tanpa harus, orang tuanya terutama, tanpa harus memikirkan biaya. Syukur-syukur bisa merekrut orang tua yang selama ini bekerja secara volunteering untuk digaji, menambah pemasukan mereka gitu. Ya, betul. Karena kalau saya sih tidak hanya berpikir tentang anak-anaknya, anak-anak jelas harus dipikirkan kan. Karena yang harus kita kerjakan adalah di anaknya. Tapi demikian juga dengan orang tuanya, kita harus upgrade kemampuannya, dan kepada para volunteer dari pihak para orang tua, kita kan bekerja hanya dengan hati ya, nggak mikirin dapat uang boro-boro, dapat uang. Yang ada kita kan semua swadaya ya, kita keluar uang, kadang kerepotan juga lah kalau banyak kegiatan dan kita harus banyak mengeluarkan dari dana pribadi. Nah, kembali sedikit untuk
Mas Tian terlibat di Potats itu, kenapa sih mau? Karena begini, ada beberapa sibling yang jelas-jelas saudara kandung ya, itu aja nggak mau, nggak ada waktu lah, inilah, itulah. Ya, kalau waktu, tenaga, atau apapun ya, finansial, itu kan sebetulnya hanya masalah prioritas sebetulnya. Nggak ada waktu hari ini, masa minggu depan nggak ada waktu juga, masa minggu depannya lagi. Nah, itu kan hanya masalah prioritas. Sama seperti orang tua, jauh nganternya, itu juga masalah prioritas. Nah, kenapa Mas Tian mau? Kenapa ada willingness-nya itu? Iya. Jawabannya mungkin agak panjang dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau disadar-sadari bahwa memang dirasan-rasan dari perkembangan peminatan dari dulu, apa psikotes dan lain-lain, hasil wawancara, ngobrol-ngobrol dengan kembali lagi pada saat waktu saya berada di asrama dulu, adalah memang fokusnya ada di kemanusiaan, dan itu dikonfirmasi oleh orang tua saya tuh nggak bisa melihat orang susah. Padahal kita juga susah. Belum tentu bisa bantu, tapi nggak bisa. Orang minta tolong ya udah sebisanya lah. Tapi dari dulu tidak pernah terfokus kepada satu bidang tertentu. Ya apapun dicoba pada saat itu, ke lingkungan hidup, sembari membantu pemulung pernah, terus di revisi servis pernah, di panti asuhan, di panti reda untuk orang-orang sepuh pernah. Tapi saya kira terlepas memang dari hubungan saya dengan Bianca, terlepas dari itu saya kira kalau dibandingkan, memang kembali lagi tadi Tante bilang bahwa topik mengenai Down syndrome itu ternyata kurang dimengerti oleh halayak luas, terutama di Indonesia, apalagi di Jawa Barat. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri, menjadi sebuah pemacu dan pemicu bahwa ada satu bagian dari saudara-saudara kita ini yang belum terperhatikan secara penuh, tidak dengan standar teman-teman yang lain. Dan kebetulan apa yang diarahkan dari kecil adalah ini ya, attention for the poor dan yang lain-lain. Jadi apa yang menjadi fokus adalah ternyata di bagian yang tidak terperhatikan masih ada yang lebih tidak terperhatikan lagi. Dan menurutku advokasi teman-teman Down syndrome di Jawa Barat ini masih bisa punya banyak potensi yang lebih, yang bisa digali, yang bisa diwujudkan, karena modalnya selama ini fondasi sudah dibangun secara kokoh. Menurut aku sudah ada struktur yang baik, sudah ada pelatihan-pelatihan yang memadai. Nah, tinggal bagaimana menerjemahkan itu menjadi sesuatu yang bisa dirasakan juga oleh orang-orang yang belum pernah bertemu dengan teman-teman Down syndrome, entah melalui media apapun, baik dari media sosial seperti ini, atau dari produk-produk yang mereka buat, dari kesenian-kesenian, entah seni tari, entah seni gerak, seni musik, produk-produk yang sangat-sangat potensial bagi mereka, karena ternyata tidak kalah juga kok. Bahkan seringkali malah ketika melihat teman-teman ini berlatih, berkarya, aku jadi merefleksikan ke diriku sendiri, ya aku juga tidak bisa melakukan hal seperti itu gitu. Jadi kenapa tidak kelebihan-kelebihan yang mereka punya ini menjadi sesuatu yang bisa dinikmati juga untuk halayak luas, menjadi kebaikan juga, baik bagi mereka juga bagi orang-orang di luar mereka. Itu. Nah, sepanjang pengalaman Mas Tian membantu kami, membantu Potats, misalnya cari tempat yang gratis ya gitu kan,
cari ini yang gratis ya, kita nggak punya uang kan. Atau mengsosialisasikan tentang Down syndrome ini nggak usah ke yang jauh-jauh lah, teman-teman dekat, ke kampus, kemana gitu, untuk memperkenalkan anak-anak ini bahwa anak-anak ini ada dan tolong diterima saja dulu gitu. Lalu untuk mengembangkan juga potensi anak-anak ini, masih melakukan usaha segala macam. Apa kendala terbesar yang dihadapi? Itu tadi, topiknya tidak begitu luas dan dikenal, walaupun mungkin saya pikir kalau sudah di level pemerintahan atau di level perusahaan mereka pasti tahu ada topik ini, tapi dengan tidak begitu engage-nya seperti teman-teman disabilitas yang lain, saya pikir ada sesuatu yang belum mereka ketahui, bahwa teman-teman Down syndrome punya urgensi yang sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin bentuknya berbeda. Nah, itu sih yang menjadi kesulitan untuk memperkenalkan bahwa urgensi mereka adalah sama, mereka adalah tetap manusia yang hidup, mereka adalah manusia yang berkarya, dan mereka juga manusia yang bisa berkontribusi. Nah, tapi untuk berkontribusi dan berkarya dan membuat sesuatu yang baik bagi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitarnya, mereka butuh bantuan. Itu yang paling susah sekarang. Pertama-tama untuk memberikan ide itu masuk secara luas di masyarakat saja, itu masih kesulitan. Bahkan ternyata di teman-teman yang sudah open minded sekalipun begitu. Karena yang menjadi kesulitan adalah teman-teman Down syndrome kan tetap hidup dengan baik. Kebanyakan kita tidak membahas penyakit penyerta atau kondisi ekonomi atau apapun. Jadi karena tidak kenal itu dan tidak tahu mereka itu mau bergerak kemana dan apa bantuannya dan apa kondisi sebenarnya teman-teman Down syndrome itu, yang menjadi kesulitan. Jadi seperti ada sebuah tembok yang sebenarnya harus dibuka, dijadikan pintu agar orang-orang dari luar bisa ikut terlibat. Sebetulnya sosialisasi itu perlu terus ya. Meskipun kadang-kadang saya suka apa sih melepas gitu ya. Jadi ya memang harus digalakkan kembali dengan kita pikir caranya. Jangan kemana-mana, masih tunggu kehadiran kita sebentar lagi. Mas, mengenai sosialisasi ya. Tadinya beberapa tahun yang lalu gitu saat sebentar, pandemi itu tahun berapa ya? Sebelum pandemi berarti. Saya pribadi masih ingin melakukan sosialisasi kepada awam untuk memperkenalkan bahwa anak-anak Down syndrome ini ada di tengah-tengah kita. Disadari aja dulu, kemudian diterima. Masalah nanti harus setara ini nanti dulu lah. Pokoknya disadari dan diterima dulu. Tapi ternyata fokus saya berubah karena melihat orang tua dengan tidak mengecilkan, orang tua dari anak Down syndrome saja banyak yang belum bisa menerima anaknya sendiri, bisa sampai 1, 2, 3 tahun baru menerima. Lalu dari fase penerimaannya dan denialnya sudah hilang sama sekali, baru fase bagaimana nih terapinya. Ada yang nggak mau terapi dan itu panjang lagi. Setelah terapi bisa jalan, ini tuh harus sekolah, panjang lagi. Ada yang nggak usah disekolahin karena nggak akan bisa apa-apa juga lah misalnya gitu, atau nggak usah terapi dah, bisa jalan sendiri. Itu banyak sekali masalah yang kita hadapi. Jadi fokus saya sendiri berubah gitu. Jangan keluar dulu lah, kita upgrade dulu ini yang di dalam aja dulu, internal dulu. Jadi memang urusan sosialisasi ini memang terpinggirkan sudah sekian tahun gitu ya. Sesimpel dari kita bikin gerak jalan yuk rame-rame, atau kita trekking yuk ke Tahura yang landai-landai aja, itu tuh sudah hampir tidak ada gitu.
Bagaimana Mas Tian untuk bikin program sosialisasi ini yang efektif? Karena ternyata masyarakat awam juga perlu kita, jangan edukasi lah ya. Ya, bagus lah kalau bisa sampai tahap edukasi. Sosialisasi. Tapi kalau hanya sosialisasi ya, cuman bawa anak-anak, nanti tuh ada pandangan mata yang, karena baru tahap sampai sosialisasi, tidak edukasi gitu ya. Bagaimana baiknya Mas? Karena saya mah udah nggak bisa mikir. Iya, sebenarnya yang paling baik buatku selain memang secara rutin di media sosial yang paling mudah dan murah, yang paling mudah dan murah sosialisasi di media sosial secara rutin, memang harus ada wadah yang diperuntukkan untuk orang, untuk khalayak ramai, seperti program Potats yang akan berjalan, semoga berhasil bulan Juli ini. Di akhir bulan Juli ini doakan pilot projectnya adalah Charity Night. Karena apa Charity Night dirasa perlu sebagai bentuk sosialisasi dan advokasi, lebih tepatnya adalah karena di situ akan ada sentuhan langsung dari teman-teman Down syndrome, pendampingnya baik dari sibling maupun orang tuanya, dengan orang yang datang, undangan, orang yang mudah-mudahan beli tiket banyak, yang mahal itu, yang uangnya akan dipakai lagi untuk pelatihan mereka, dan semoga juga uang yang terkumpul bisa buat advokasi lebih lanjut ya, jadi tidak hanya di pelatihan. Nah, terlepas dari itu, ruang-ruang yang tadinya hanya ada di ide dan sesuatu yang maya itu bisa terrealisasikan dan dilihat, disentuh, dirasa, diraba. Jadi fenomenanya secara indrawi bisa diresapi secara penuh oleh halayak di luar Potats Jabar, sehingga bisa dimengerti tidak hanya sebagai ide, tidak sebagai konsep, tapi as a living being, sebagai sebuah makhluk yang hidup dan dimengerti gitu. Jadi perlu banyak ruang publik lah istilahnya. Iya. Ya, saya juga berpikir begitu untuk Charity Night. Kita mengakomodir kepentingan dua belah pihak, anak Down syndrome dan orang tuanya, dan pihak undangan juga. Tapi untuk konsep, kalau saya bilang itu cukup luxury ya. Cukup luxury. Kita harus cari ruang publik yang betul-betul ini random aja orangnya gitu ya. Karena kalau undangan kan kita akan bisa membayangkan tingkat edukasinya seperti apa, tingkat ekonominya seperti apa, itu hampir semua rata. Pada umumnya ya segitu gitu ya. Segitu gitu. Nah, saya perlu yang sangat random gitu, bikin apa kayak Mas. Jadi misalnya ya random banget gitu, berbagai khalayak, mungkin ada yang anak kecil, ada yang kakek nenek, ada gitu. Jadi ada yang tingkat edukasinya tinggi, ada yang mungkin tidak mencicipi dunia edukasi sama sekali, dunia ya sekolah gitu. Kita harus cari Mas. Jadi membidiknya tuh ke semua sasaran. Nggak apa-apa lah, nggak spesifik, karena saya percaya ya. Marketing paling bagus itu mulut ke mulut kan? Iya. Mulut ke mulut, nanti si anak pulang bilang ke ibunya, Mam, tadi aku ada segerombolan anak Down syndrome loh gitu kan. Jadi kayaknya kita butuh itu Mas. Iya sih, itu akan suatu hari pasti menjadi program yang dipikirkan juga, tapi uangnya gede ya. Nah, ini Charity dulu kan. Tapi uangnya gede. Kenapa Charity bisa aku bilang menjadi pintu yang sangat efektif? Karena kemungkinan besar, amin, yang datang adalah orang-orang yang sangat baik kehidupannya. Dan bisa dibilang apa yang selama ini beredar istilahnya itu 1%. Iya. Krem de la kremnya. Krem de la kremnya Indonesia. Kalau mengingat ada sebuah konsep namanya trickle down, ini ideal banget ya, obrolan ideal banget ya, sangat-sangat tidak lapangan, tapi bisa dijadikan sebuah realita.
trickle down effect itu berasal dari satu sumber kecil yang kemudian jadi besar. Bagaimana kalau satu sumber kecilnya itu adalah sumber-sumber yang powerful? Ya. Nah, ketika sumber-sumber yang powerful ini berhasil kita guide, berhasil kita advokasi, berhasil kita sosialisasikan kondisi ini, sangat mungkin topik ini akan menyebar luas ke audiens yang lebih luas juga dengan latar belakang yang lebih beragam juga. Beda. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah setelah charity dan 1% itu bisa kita Bridge. sosialisasikan, bisa menjadi jembatan juga bagi kita ke masyarakat, apa yang harus dilakukan kan? Nah, grassroots movement-nya, grassroots movement-nya adalah mengaktualisasikan pelatihan-pelatihan yang sebenarnya selama ini sudah berjalan secara rutin. Jadi katakanlah teman-teman barista dibuatkan kafe khusus untuk mereka. Depan sini ya. Ya. Atau Ntar makannya di mungkin sini ya, lucu teman-teman yang cooking class dan bakery itu bisa secara rutin bikin roti. Mungkin kuantitasnya tidak banyak, tapi kita menawarkan kualitas dan Iya. sosialisasi itu Terus tadi. jangan harga segitu. Iya. Murah banget Kan itu. untuk menghidupi mereka juga pada akhirnya. Iya. Apa yang mereka jual adalah untuk mereka. Walaupun memang modalnya dari potage yang saat Ya ini memang masih tugas mencari kita lah itu Ya. mah. Ya bagaimanapun Ya, itu tugas kita. ya. Kalau di sini jadi buat mereka jualan, kita mungkin jualan bakso jadi di situ. Kita mau jualan bakso. Kan dengan kita memberikan suatu produk yang bisa dikonsumsi, akan menjadi lebih mudah untuk kita memasukkan ide-ide yang kita punya kepada orang yang mengkonsumsi produk dari teman-teman ini gitu. Dan paling gampang menurut aku, bukan paling gampang ya, kebutuhan paling Paling dasar mungkin. manusia adalah kan makan. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam industri itu, memberikan makanan sekaligus sosialisasi, kalau bisa edukasi bahkan. Oke. Begitu. Menarik. Jangan kemana-mana.